Ini semua, pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memastikan kemandirian energi nasional. Di tahun 2023, ekspor gas Indonesia tercatat sebesar 31,8% dari total produksi gas bumi, dengan sisanya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, tren ini terus menurun, dan di bawah pemerintahan Prabowo, kebijakan penghentian ekspor gas semakin ditegaskan. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, sejalan dengan transisi energi yang sedang berlangsung. Keputusan ini berpotensi mengguncang pasar energi regional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Meski kebijakan ini sudah lama diwacanakan, realisasinya masih menghadapi tantangan, terutama karena kontrak ekspor gas yang telah berlangsung lama dan perlu dievaluasi ulang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Selama ini, ekspor gas Indonesia sebagian besar berasal dari kontrak-kontrak terdahulu yang melibatkan dua kilang utama, yaitu Bada LNG di Bontang, Kalimantan Timur, serta Tangguh LNG di Papua. Gas dari kilang-kilang ini disalurkan ke negara-negara seperti Singapura, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan gas domestik akibat industrialisasi dan program hilirisasi yang digenjot pemerintah, prioritas pemanfaatan gas akan beralih ke dalam negeri. Langkah ini membuat para pelaku perdagangan gas internasional waspada, mengingat gas masih menjadi sumber energi transisi yang lebih bersih dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Negara-negara yang selama ini mengandalkan pasokan gas Indonesia, seperti Singapura, diprediksi akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energinya jika kebijakan ini benar-benar diterapkan. Sebagai contoh, Singapura menerima pasokan gas sebesar 4,04 juta ton dari Indonesia pada tahun 2023 dengan nilai sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Hampir 60% konsumsi gas Singapura bergantung pada impor dari Indonesia yang selama ini didapatkan dengan harga lebih murah dibandingkan harga domestik Indonesia. Jika pasokan ini dihentikan, Singapura harus segera mencari alternatif, baik dengan mengimpor dari negara lain seperti Australia yang harganya jauh lebih mahal, atau berinvestasi dalam infrastruktur energi baru yang membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan. Opsi lain yang lebih realistis adalah melakukan negosiasi ulang dengan Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Terlepas dari pilihan yang diambil, kebijakan ini menggeser dinamika energi di kawasan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam politik energi regional. Dari perspektif geopolitik, Indonesia kini memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam pasar energi Asia. Mengamankan sumber daya energi sendiri bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan dan kedaulatan nasional. Sejarah menunjukkan bahwa negara dengan kendali atas sumber daya energi memiliki posisi dominan dalam diplomasi global, seperti yang dilakukan Rusia dalam menghadapi tekanan dari Uni Eropa dengan memutus pasokan gas ke Eropa. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat infrastruktur energi, mempercepat eksplorasi migas, dan secara simultan mendorong transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Langkah ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk memastikan Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pemasok energi murah bagi negara lain, melainkan menjadi pemain utama dalam geopolitik energi global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.